That was Rodgers. Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle. Kembali masuk final dan gagal. Kalimat yang kembali disandingkan untuk Juventus di masa era Maurizio Sarri bukan hanya gagal di final Coppa Italia, akan tetapi gagal di Piala Supercoppa Italia bersama Juventus. Kegagalan tersebut sangat jelas menjadi pukulan telak bagi Cristiano Ronaldo. Target juara yang diusung di musim ini gagal pada paruh perebutan pertama. Padahal trofi juara Coppa Italia diharapkan mampu menjadi langkah yang baik untuk menatap Liga Italia dan Liga Champions. Kekalahan yang dialami oleh Juventus atas Napoli memang sangat menyedihkan. Akan tetapi, ada 5 penyebab yang menjadi dalang utama kenapa Juventus gagal. Penyebab yang pertama adalah kinerja tim. Kinerja tim Juventus menjadi penyebab utama kegagalan si nyonya tua. Kita tidak bisa menyalahkan Cristiano Ronaldo sendiri di atas lapangan, sebab permainan tim bukan ditargetkan pada satu orang. Akan tetapi tampaknya kesalahan fatal di semifinal tidak mampu diperbaiki oleh semua kandidat Juventus. Strategi monoton dari Maurizio Sarri, permainan lemah di tengah, pemain yang kurang tanggap selama 90 menit, hingga keberuntungan yang kacau. Sedangkan untuk penyebab yang kedua adalah keberuntungan. Bisa dikatakan keberuntungan mengambil sedikit andil atas kegagalan Juventus melawan Napoli. Sebenarnya Juventus sempat mendapatkan peluang mencetak gol yang cukup banyak, namun lagi-lagi entah apa yang merasuki tim Juventus, peluang yang didapatkan selalu gagal dikonversi menjadi gol. Andai saja ada peluang yang mampu dikonversi menjadi gol lebih banyak lagi, mungkin Juventus mengakhiri laga dengan cukup cepat. Sedangkan yang ketiga adalah stamina tim. 40% kegagalan Juventus atas Napoli dikarenakan stamina tim yang kendor, terutama saat menerima serangan balik dari pemain Napoli. Lini tengah Juventus langsung terguncang, kemudian pertahanan tidak cepat menanggapi penjagaan. Dengan mudahnya pemain Napoli berhasil membalikkan keadaan dengan sekejap. Hal itu dikarenakan faktor stamina dari para pemain Juventus. Para pemain Juventus sedikit kelelahan saat fokus pada penyerangan, sehingga gagal menyamai kecepatan serangan balik dari para pemain Napoli. Sedangkan untuk yang keempat adalah Maurizio Sarri. Maurizio Sarri gagal memanfaatkan momentum waktu yang dimiliki untuk menggenjot kerjasama tim Juventus. Andai strategi Sarri lebih fleksibel dan simpel seperti Max Allegri, mungkin bola alur rumit tidak akan dimainkan oleh para pemain Juventus. Ya, kerap kali Juventus membuat alur bola yang tidak penting, seperti terlalu memainkan bola di tengah dan tidak berani masuk dengan keras. Padahal jika lebih fleksibel, mungkin Juventus bisa melakukan 2-4 sentuhan dan menggenjot pertahanan Napoli dengan kecepatan dari Paulo Dybala ataupun Douglas Costa. Akan tetapi, sangat disayangkan Juventus kerap kali membuat bola bolak-balik ke kanan, kembali ke kiri, atau balik ke belakang. Untuk yang kelima adalah para pemain. Kita tak bisa menyalahkan Maurizio Sarri 100%, para pemain ambil andil juga dalam kekalahan Juventus. Mungkin di sisi lain pemain Juventus terlalu bermain egois dengan membuang-buang peluang dari luar kotak penalti ketimbang mengumpannya secara langsung. Harus diakui kerjasama tim Juventus agak sedikit kacau balau, dan itu mungkin dikarenakan ego dari beberapa pemain tertentu. Itulah 5 penyebab yang menjadi dalang utama Juventus gagal menjadi kampion juara Coppa Italia saat menghadapi Napoli. Walaupun demikian, tak boleh putus asa atas kegagalan Juventus tersebut.
Juventus tetaplah semangat, jangan menyerah, tetap berjuang dan bekerja keras. Masih ada di Liga Italia dan Liga Champions untuk menjadi kampiun. Forza Juve!